Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan memberikan satu tema materi kita yang saya beri tema Sidur. Apa itu Sidur, saudara-saudara? Pernah ada salah seorang teman yang bertanya kepada saya demikian. Kenapa di tempat ibadahnya Pak Lukas kok tidak pakai sidur? Nah, orang mungkin akan bertanya, apa sih sidur itu? Lalu dia berkata, bukankah orang-orang Yahudi kalau ibadah itu memakai sidur? Jadi saya perlu menerangkan terlebih dahulu apa itu sidur dan sebenarnya untuk apa. Sidur itu kalau saudara yang berasal dari gereja Protestan atau gereja Katolik, saudara pasti tidak asing. Yang di dalam bahasa Kristennya itu namanya liturgi. Pernah saudara melihat atau mendengar kata liturgi, khususnya waktu saudara orang-orang Kristen Protestan. Mereka kalau ibadah itu pakai liturgi, saudara-saudara. Dan ini sebetulnya adalah merupakan istilah dari Yehudi Askenazi atau Yehudi yang di Jerman. Nah, saudara yang terkasih, Sidur itu sebuah buku yang berisi layanan doa harian. Seperti misalnya saja doa Saharit. Saharit itu adalah doa fajar atau doa pagi. Kemudian juga ada minha atau doa pada sore hari dan siang hari dan ma'arif itu sore hari, saudara-saudara, atau petang, ya. Nah, kita tentu harus tahu bahwa buku sidur itu ada yang tipis, ada yang tebal, karena isinya itu bermacam-macam, saudara. Ada yang berisi cuma untuk ibadah umum saja, itu bisa displit atau tebal karena lengkap di situ, ya. Ada untuk pelayanan doa Saharit, kemudian minha, ma'arif, kemudian ereb sabat, hafdalah, kemudian moedim dan sebagainya, ya. Ereb sabat itu adalah malam menjelang sabat. Orang biasa menyebutnya pembuka sabat. Hafdalah itu adalah penutup sabat. Dan Mu'edim itu berbicara tentang perayaan-perayaan hari raya. Nah, di situ ditulis, saudara-saudara. Jadi, saya katakan, sidur ini sangat efektif jika dalam keluarga mau ibadah, tetapi nggak ada orang yang punya jiwa leadership. Begini, saudara-saudara, misalnya saya punya keluarga 5 orang. Kita mau ibadah nih, karena saya kasih tahu bahwa agama Yahudi itu sebetulnya adalah agama keluarga. Jadi kalau satu keluarga mau ibadah, mereka semua nggak punya jiwa leadership. Nanti akan tunjuk-tunjukan gini, Papa yang pimpin ibadah ya, jangan, saya nggak bisa. Mama aja deh, jangan, aku juga nggak bisa. Ibadahnya jalan nggak, saudara? Nggak bisa jalan. Tapi dengan adanya sidur, kita kumpul, ya udah kita pakai yang mana? Doa pagi, ya seperti ini. Ya, ayo kita mulai.
Nanti yang jadi imam siapa? Papa ya jadi imamnya. Nah kita jadi jemaatnya. Begitu saudara-saudara. Itu yang bahasa Kristennya adalah liturgi. Ya, di dalam bahasa Ibrani disebut sidur. Itu buku doa, buku ibadah, macam-macam ya. Dan sidur itu tiap-tiap daerah itu beda-beda, saudara. Makanya kalau orang yang tidak paham, mereka kalau misalnya melihat tata ibadah kita, dianggap nggak sah itu karena nggak pakai sidur. Nah itu keliru pandangan begitu, ya. Jadi jangan sampai karena kita melihat orang Yahudi berdoa pakai sidur, lalu kita yang nggak pakai sidur dianggap sesat dan salah. Itu kan masih pola lama katanya. Nah itu keliru saudara-saudara. Ya, saya lanjut bahwa sidur itu tiap-tiap daerah itu berbeda. Makanya sidur itu bermacam-macam namanya. Misalnya kehilat kita ini bikin sidur. Lalu sidur itu saya kasih nama sidur Hakohanot misalnya. Tetapi di KPI yang lain bikin sidur sendiri. Diberi nama sidur Mahor Talpiot misalnya. Jadi tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang namanya sidur Hashem atau Tehilat Hashem atau sidur Nusah Sefarat atau sidur Ma'akhor Kneset dan lain-lain. Macam-macam saudara-saudara. Makanya apakah sidur ini dengan sidur itu ini sesat, ini yang benar? Tidak, semua sama saudara-saudara. Jadi kita melihat ya satu contoh misalnya. Sebelum orang memulai membaca Torah, mereka biasa berdoa dengan sidur. Doanya bagaimana? Ya udah apa yang sudah ditulis, ya tinggal dibaca saja. Jadi kalau misalnya di tempat kita itu saya bikin sidur, saudara nggak akan bisa merasakan hadirat Tuhan, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita terpaku di buku itu. Masing-masing orang pegang buku, ngerti enggak? Saya nyanyi ini, saudara ngikutin aja di situ. Nanti giliran saudara ngomong, baca. Ngerti enggak Bapak Ibu? Jadi akhirnya kita seperti gereja Protestan. Sekali lagi sidur itu adalah liturgi. Ya. Memang kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu kalau dia mau melakukan sesuatu selalu menggunakan sidur dan doanya ya itu saja. Enggak ada perubahan saudara-saudara. Ya. Seperti contoh misalnya sebelum orang memulai membaca Torah, dia berdoa dulu. Doanya baca, saudara-saudara. Bacaannya itu ya hampir mirip lah. Dia berkata begini, Baruk et Yahweh, Hameforah, diberkatilah engkau Yahweh, sang sumber berkat. Seperti itu. Kemudian, Baruk Yahweh, Hameforah le olam faed. Diberkatilah Yahweh sang sumber berkat yang kekal. Kemudian ada juga yang doanya Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Asyer bakar banu mikol ha'amim. Venatan labu et torato Baruk ata Yahweh noten hatorah. Yang artinya diberkatilah engkau Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam yang telah memilih kami dari bangsa-bangsa dan yang memberi kepada kami Torahnya
Diberkatilah engkau Yahweh yang memberi Torah ini. Dan orang-orang Yahudi itu memang sudah terbiasa seperti itu, saudara. Sekarang pertanyaannya, kalau kita berdoa, ternyata tidak sama dengan buku yang tertulis, itu salah atau tidak? Ya tidak, saudara. Karena Tuhan itu ingin kita berdoa keluar dari dasar hati. Saya ambil contoh misalnya orang pakai talit saja. Orang Yahudi itu berdoa dulu, saudara. Talitnya dibuka begini, kemudian dia berkata, Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, asher kitsanu pemitfotaf, vedzivanu lehitatif besitsit. Begitu, saudara. Lalu itu baru dipakai. Begitu ya. Jadi itu doa dari pola Ibrani, saudara. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tidak berdoa dulu terus pakai talit, boleh enggak? Boleh saja. Atau kita berdoa tapi pakainya bahasa Indonesia, boleh enggak? Ya. Diberkatilah engkau Yahweh, Tuhan Raja semesta alam yang telah memberikan kepada kami, memerintahkan kami untuk memakai sit misalnya, seperti itu. Boleh enggak? Ya boleh saja, saudara. Nah itulah yang disebut dengan sidur. Selalu terpaku kepada buku itu, saudara. Makanya saya katakan bahwa sidur itu sangat cocok untuk sebuah keluarga atau suatu komunitas yang tidak ada jiwa leadership, nggak ada pemimpinnya. Karena tidak ada pemimpinnya ya nggak jalan. Tuding-tudingan, kamu ya pimpin, ojo, aku ojo. Akhirnya nggak jalan, saudara. Tapi dengan adanya sidur, maka hal itu bisa jalan. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya katakan bahwa sebenarnya baik orang ibadah pakai sidur atau tidak, coba saudara amati. Di dalam suatu ibadah, ini menurut pola Ibrani ya, yang dikatakan sah itu harus meliputi 5 unsur, saudara-saudara. 5 unsur ini mesti harus ada. Nah sekarang perhatikan, di tempat kehilat kita ini ada 5 unsur enggak? Ya, yang pertama adalah unsur pujian awal, pernyataan iman yang disebut apa? Shema Yisrael. Jadi setiap ibadah dimanapun itu selalu ada Shema Yisrael. Itu ibadah yang benar, mesti awalnya mengucapkan Shema Yisrael. Ya, itu harus ada. Kemudian yang kedua adalah doa. Kira-kira kita dalam ibadah ini ada doa enggak, saudara? Ada, berarti unsur pertama kita punya, unsur kedua kita juga punya. Terus yang ketiga, unsur ketiga adalah puji-pujian. Lah, pertanyaan saya, dalam ibadah kita itu ada pujian enggak? Ada. Orang pakai sidur pun tetap ada pujian. Pokoknya 5 unsur ini mesti ada. Kalau pakai sidur tapi 5 unsur itu tidak ada, itu bukan ibadah namanya. Saudara-saudara. Jadi yang pertama tadi adalah Shema Yisrael. Yang kedua ada doa. Yang ketiga ada pujian. Saya mau tanya, kira-kira ketika Yesua ngajak murid-muridnya beribadah, ya Yesua berperan sebagai manusia, itu memuji Bapa Yahweh enggak? Puji-pujian enggak kira-kira? Puji-pujian, saudara-saudara. Walaupun waktu itu kita tidak melihat mereka membawa gitar atau keyboard. Ya, saudara.
Puji-pujiannya pakai mulut saja bisa nggak? Tanpa musik? Bisa. Ya. Nah, saya akan tunjukkan ayatnya bagaimana ketika Yesua itu ibadah, itu juga ada unsur pujian. Ada 2 ayat yang akan saya bacakan di dalam kitab Matius 26 ayat yang ke-30 dikatakan, dan setelah berkidung pujian, mereka keluar ke Bukit Zaitun. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah kelompok dari Yesua. Jadi ketika Yesua ibadah juga ada puji-pujian. Di kitab Markus 14 ayat 26 juga dikatakan, dan setelah menyanyikan pujian, mereka keluar ke Bukit Zaitun. Mereka juga memuji Tuhan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Ketika mereka memuji Tuhan, itu boleh enggak? Kalau pakai katakanlah cuman hanya gendang saja, boleh enggak? Boleh. Jadi mau pakai alat musik pola Ibrani boleh, alat musik gaya Mesir juga boleh, alat musik modern juga boleh, saudara. Pokoknya boleh ada musik, boleh enggak ada musik. Seperti contoh, ketika kita melakukan upacara penguburan, kita kan sering ya kalau mau melayat, orang mau dikubur, kan itu selalu ada upacara pemberangkatan jenazah. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, waktu melakukan ibadah, kan kita enggak pakai musik, betul enggak? Ya, dan itu pun enggak salah. Mau dikasih musik juga boleh. Ya, jadi dalam suatu ibadah itu harus ada 5 unsur dalam pola ibadah. Kalau 5 unsur ini tidak ada, ya dianggap ibadahnya belum lengkap. Tadi kita sampai ke pujian. Kemudian unsur yang keempat adalah firman Tuhan, saudara-saudara. Harus ada khotbah. Misalnya, enggak khotbah tapi pakai penyelidikan kitab suci, boleh enggak? Boleh. Pokoknya ada unsur membahas kitab suci. Mau khotbah, mau sistem pengajaran, no problem. Yang penting yang dibicarakan adalah kitab suci. Itu. Nah, kemudian unsur yang kelima, unsur yang terakhir yaitu doa birkat Kohanim atau doa berkat imam untuk seluruh jemaat. Di Sidur pun ada, saudara. Cuman mungkin ada tambahan-tambahan. Misalnya kita suka melihat di Sidur itu ada yang maju berapa langkah, mundur berapa langkah. Ya silahkan saja. Karena itu hanya simbol-simbol saja, saudara-saudara. Ada juga yang harus menghadap ke sini, kemudian nunduk berapa kali menghadap ke sana. Enggak masalah, buat saya no problem. Itu hanya tambahan-tambahan saja. Tetapi yang paling penting 5 unsur ini yang harus ada. Yang pertama tadi Shema Yisrael, yang kedua ada doa, ada pujian, ada firman, dan ada doa birkat Kohanim. Kita ambil contoh misalnya saja, memang kalau orang yang berpandangan sempit, itu mereka berpikir loh ibadahnya Pak Lukas kok enggak ada sidur. Berarti bukan gaya Ibrani, siapa bilang? Saya ikutnya gayanya Rabi Yesua. Rabi Yesua itu ketika dia ngajak murid-muridnya untuk beribadah, enggak pernah saya membaca. Yesua lalu berkata begini, ayo coba buka sidurnya, ya.
Ini sudah difotokopi atau belum? Ya, Yesua enggak begitu, saudara. Yesua ibadah ya ibadah saja. Ngajari murid-murid dan jemaat untuk menyembah Bapa Yahweh. Sampai di sini saudara paham? Jadi saudara-saudara, saya bahkan mengatakan jikalau ada orang yang mengatakan bahwa ibadah tanpa sidur itu sesat atau tidak sah, berarti orang tersebut sedang menuduh Yesua, ibadahnya juga tidak sah. Karena saudara nggak pernah lihat Yesua pakai sidur, nggak ada saudara-saudara. Dia bahkan ibadahnya itu tidak harus di bangunan. Kalau saudara lihat ibadahnya Yesua, memang dia tidak banyak mendapatkan kesempatan dalam ibadah di suatu bangunan bait suci. Karena bait sucinya itu dikuasai oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga Yesua dalam ibadah, dia tidak terpaku dalam gedung, saudara-saudara. Yesua bisa ibadah di pantai. Dia bahkan mimbarnya bisa pakai perahunya Kefa. Ngerti enggak? Dia bisa ibadah di gunung-gunung, di kebon. Itu gaya ibadahnya Yesua. Makanya dulu ya, saya pernah dikasih tahu oleh seseorang pendeta, sehingga membedakan begini, saudara-saudara. Kalau seseorang mau diberkati, kalau diberkati di luar gedung gereja, itu berarti sudah ada apa-apa itu. Mungkin sudah diperskotin dulu, katanya begitu, saudara. Saya bilang itu salah, enggak tepat, saudara-saudara. Pemberkatan perkawinan itu mau di gedung gereja boleh, ya, di gedung restoran juga boleh, di kebun juga boleh, di gunung juga boleh, di mana tempat boleh. Yang penting bukan tempatnya, tapi doanya. Kira-kira sampai di sini paham, Bapak Ibu? Jadi dengan saya menyampaikan hal ini, maka kita tidak ada lagi keraguan apabila ada orang yang menanyakan kepada kita, kenapa kita tidak pakai sidur. Saya tidak anti dengan sidur, saudara. Kalau memang dalam satu ibadah mau pakai sidur, silakan, enggak masalah. Selama jemaat itu bisa terima. Ada juga ibadah yang modelnya itu enggak menghadap ke sini, tapi duduk ngumpul bunder di sini, duduk ngumpul bunder. Boleh enggak seperti itu? Boleh saja. Jadi kita tidak boleh dalam tata ibadah kita menghadap Tuhan itu dibatasi oleh hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita bahas dan kita perdebatkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kenapa saya perlu menyampaikan hal ini? Supaya orang kalau bertanya, lihat saja video ini. Bahwa pakai sidur atau tidak, itu tidak masalah. Tapi aku sukanya pakai sidur Pak, ya silahkan, enggak apa-apa. Kalau Anda bisa. Ya, tapi kalau saya lebih suka tidak pakai sidur. Saudara bisa menyembah Tuhan, puji-pujiannya juga bisa pilih sendiri. Kan begitu Bapak Ibu. Tapi kalau sidur nggak bisa milih. Saudara ya ikutin saja apa yang sudah ada di buku itu, udah nyanyi saja. Lah ini nek menurut saya, kalau masalah seperti ini mah ngapain kita kumpul, saudara. Nggak usah kumpul, kita di rumah masing-masing saja. Kita membaca, podo wae, kan begitu. Ya kan? Cuman memang ketika kita berkumpul seperti ini, kita bisa membahas firman Tuhan, kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita juga bisa memahami akan
firman-Nya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, ibadah itu seperti itu, 5 unsur. Kemudian, ada yang bertanya lagi, mumpung saya ingat. Ada yang bertanya begini, Pak Lukas, ibadahnya hari Minggu ada atau tidak? Saya bilang ada. Ya, loh Pak, kenapa masih ada ibadah hari Minggu? Bukankah hari Minggu itu ibadah diciptakan untuk pemujaan Dewa Matahari, namanya saja Sunday atau Hari Dewa Matahari. Nah, saya bilang kalau orang yang membahas seperti ini, itu bahaya. Kenapa? Karena dia bisa terjebak sendiri. Kenapa? Karena Sabtu, Sabat memang ibadah. Tapi tahu enggak, hari Sabtu itu bahasa Inggrisnya apa? Saturday. Betul enggak? Saturday. Saturday. Saturnya itu apa? Bisa saja bilang itu kan Saturnalia. Bisa enggak seperti itu? Bisa saja. Jadi kenapa saya ibadah? Saya bahkan mengatakan, ibadah tiap-tiap hari pun tidak masalah, cuman sabatnya jangan dihapus. Paham nggak Bapak Ibu? Nah, dalam dunia kekristenan itu menghapus sabat. Itu yang salah. Karena kitab suci membuat sebuah patokan. Hari Sabat itu adalah hari di mana orang-orang itu harus menghadap kepada Tuhan beribadah. Hari Minggu pun juga enggak apa-apa kita ibadah. Bahkan kita ibadah tiap hari itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau saudara lihat di dalam kitab Maaseslihim atau kitab Kisah Para Rasul, murid-murid Yesua itu berkumpul tiap hari di Bait Elohim, saudara. Kalau dibilang tiap hari berarti sabatnya ada enggak? Ada dong. Ya, nah jadi kita memang dulu juga tidak ada ibadah sabat ya waktu kita ada di organisasi lama. Karena kita enggak ngerti. Tapi setelah kita masuk ke pola Ibrani, maka saya baru tahu bahwa Sabat itu harus, tidak bisa tidak. Makanya saya membuat format baru yaitu menambah jam ibadah di hari Sabat. Loh kenapa kok ibadahnya pagi banget Pak? Ya karena sorenya enggak ada. Sorenya sudah dipakai untuk kaum wanita. Juga kaum muda. Ya saudara-saudara. Enggak ada waktu lagi. Jadi ya sudah, kita ibadahnya hari Sabtu pagi. Karena yang namanya Sabat itu dimulai, yang disebut dengan Ereb Sabat tadi, itu sekitar jam 6 sore. Ya, karena pergantian waktu itu bukan jam 12 malam, tetapi jam 6 sore. Sampai jam 6 sore kembali. Dan kalau saudara ingat bahwa hari Sabat itu orang nggak boleh melakukan banyak hal, ya. Bahkan di Israel kita foto-foto saja nggak boleh ya, saudara. Waktu yang lalu masih ingat nggak? Kita ada di tembok ratapan pas hari Sabat. Ada orang yang keluarin foto-foto saja, itu nggak boleh sama mereka. Walaupun sempat juga didebat oleh leader kita yang di Israel ya saudara. Jadi kita perlu belajar untuk kita melakukan firman Tuhan. Saya menghimbau kepada saudara agar jangan lupakan hari Sabat. Karena hari Sabat itu ditetapkan oleh Bapak Yahweh untuk kita bisa beribadah
itu dari sejak zaman Adam dulu sampai sekarang. Kalau saudara mau ibadah hari Minggu, silahkan. Ibadah Rebo, silahkan. Mau tiap hari pun tidak masalah. Cuman Sabatnya jangan dihapus, saudara. Dunia kekristenan sudah menghapus. Kecuali gereja Advent. Gereja Advent itu memelihara Sabat sampai sekarang. Tetapi sayang sekali yang dipanggil bukan si pencipta Sabat, saudara-saudara, tapi yang dipanggil adalah nama sesembahan asing. Jadi pagi ini saya sudah menyampaikan kepada saudara sekalian tentang apa itu sidur dan tata cara ibadahnya seperti apa. Oleh sebab itu pagi ini biarlah apa yang kita pahami kita bisa bagikan kepada orang lain. Jikalau ada orang yang bertanya, kok di kehilatmu enggak ada sidur? Nah, kita bisa pakai materi ini menjadi acuan. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama memuji, meninggikan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami memiliki hubungan yang indah, yang semakin akrab dengan Engkau. Terlebih lagi kami menyadari bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah sedemikian dekat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Bapak Yahweh senantiasa menopang dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Oh ya, ada satu yang saya lupa tadi mau saya omongin. Yaitu tentang tambahan dari ibadah. Ya, tadi kan ada 5 unsur. Bisa ditambah lagi dengan kesaksian. Itu juga bisa. Ya, Bapak Ibu, inilah yang saya bisa sampaikan. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Hadirilah Hari Raya Purim pada hari Rabu, 16 Maret 2022, pukul 6 sore di Kehilat, dengan tema Sukacita Kemenangan. Dalam memperingati perayaan Purim, akan diadakan aksi donor darah pada hari Minggu, 20 Maret 2022, pukul 9 hingga 11 di Kehilat. Bagi saudara yang berminat, dipersilakan untuk datang ke Kehilat. Kami dari Divisi Singer membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di bidang praise and worship, khususnya di bidang singer. Bagi yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi Saudara Ruben Ferry di nomor 0858 6622 2527. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok untuk bersama-sama kami memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh vayishmerecha. Amen. Ken yehi rotsa
Yair Yahweh panau eleka. Wikuneka. Amen. Kenge hirotsa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amen. Kenge hirotsa. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat mat kau frifehemtika syekar alape kau westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata babai, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih
bahagia.